Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hurul Ain, mahasiswa aktif program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pernah nggak sih teman-teman berpikir kalau sebenarnya pendidikan itu tidak cuma terjadi di sekolah? Yap, benar banget. Dalam kehidupan nyata, pendidikan bisa kita temui dimanapun, bahkan di rumah dan di lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata, lengkap dengan contoh-contohnya agar teman-teman semuanya mudah memahami topik yang akan saya jelaskan. Nah, teman-teman, pertama-tama kita akan membahas dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan lingkungan sekitar. Secara sederhana, lingkungan pendidikan adalah segala hal di sekitar kita yang bisa memengaruhi proses belajar dan perkembangan diri seseorang. Secara umum, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, lingkungan pendidikan formal, yang kedua, lingkungan pendidikan non formal, dan yang ketiga, lingkungan pendidikan informal. Yang pertama, lingkungan pendidikan formal. Ini adalah pendidikan yang paling kita kenal seperti sekolah dan universitas. Ada guru, kurikulum, ujian, dan sistem penilaian yang teratur. Contohnya, di sekolah kita belajar matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Tapi bukan cuma itu, kita belajar kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab dari kegiatan di kelas kita. Jadi, lingkungan formal bukan cuma tempat belajar teori, tapi juga tempat membentuk karakter dan kepribadian diri siswa. Yang kedua, ada lingkungan pendidikan non-formal. Nah, pendidikan ini berlangsung di luar sekolah, tetapi tetap punya tujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan siswa. Contohnya, kursus komputer, les musik, dan pelatihan wirausaha ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Semua itu termasuk pendidikan non-formal. Misalnya, seseorang ikut kursus penjahit supaya bisa membuka usaha sendiri. Nah, itu artinya dia belajar lingkungan non-formal yang sangat berguna untuk masa depannya. Yang ketiga, ada lingkungan pendidikan informal. Inilah pendidikan yang terjadi secara alami di dalam keluarga dan masyarakat. Di sini kita belajar lewat pengalaman dan teladan dari orang-orang di sekitar kita. Contohnya, anak belajar sopan santun dari orang tua, belajar tanggung jawab dengan membantu pekerjaan rumah, atau belajar menghargai perbedaan dari lingkungan di tempat tinggalnya. Meskipun tidak ada kurikulum atau ujian, pendidikan informal justru menjadi fondasi utama pembentukan karakter seseorang. Nah, teman-teman, ketiga lingkungan ini saling melengkapi loh. Dari keluarga, kita belajar nilai dan kebiasaan yang baik. Dari sekolah, kita belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan dari masyarakat, kita belajar menerapkan semuanya dalam kehidupan nyata. Kalau ketiga ini berjalan seimbang, maka hasil pendidikan kita akan jauh lebih baik dan lebih bermakna. Jadi kesimpulannya, pendidikan itu bukan hanya soal nilai rapor atau ijazah yang kita punya, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar dari setiap pengalaman hidup.
Karena sejatinya setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang bisa menjadi guru bagi kita. Mulai dari rumah, sekolah, hingga masyarakat. Semuanya punya peran penting dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa terus semangat belajar dimanapun kamu berada. Karena belajar itu nggak pernah berhenti. Saya Nurul Ain, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.